Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, calon guru baru. Oke, untuk video kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal SKB CPNS 2019-2020 untuk bidang ekonomi dan keuangan ya. Dan mungkin sudah ada teman-teman yang instansinya sudah keluar hasil SKB-nya hari ini, dan mungkin masih ada besok ya diumumkan. Semoga teman-teman lulus dan silahkan maksimalkan lagi untuk belajar agar kalian lulus. Apalagi kan untuk tes pelaksanaan SKB-nya akan diundur sampai waktu yang belum ditentukan dikarenakan kondisi yang masih darurat corona. Surat utang negara diterbitkan pemerintah untuk menutup defisit anggaran dan untuk memenuhi APBN. Salah satu jenis surat utang negara adalah obligasi negara dengan jangka waktu A. 3 bulan, B. 4 bulan, C. 6 bulan, D. 12 bulan, atau E. lebih dari 12 bulan. Pembahasan jenis surat utang negara ada dua, yaitu surat pembendaharaan negara, yaitu surat utang negara dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dan pembayaran bunga secara diskonto. B. Obligasi negara, surat utang negara dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto atau menggunakan kupon. Jawaban yang tepat adalah E. lebih dari 12 bulan. Nomor 2. Jenis-jenis pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah sebagai berikut, kecuali A. Dana alokasi khusus, B. Retribusi daerah, C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, D. Pajak daerah, atau E. Jasa giro. Jadi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan asli daerah terdiri atas 1. Pajak daerah, 2. Retribusi daerah, 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain PAD yang sah meliputi jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, dan lain-lain. Jawaban yang tepat adalah A. Dana alokasi khusus. Nomor 3. Dalam hal permohonan pernyataan pilot, sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat ... setelah tanggal permohonan didaftarkan. Apakah A. 3 hari, B. 7 hari, C. 20 hari, D. 25 hari, atau E. 30 hari. Jadi, pada pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, 20 hari. Nomor 4 tentang bidang ekonomi dan keuangan. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Sementara secara lebih rinci, salah satu fungsi uang asli adalah sebagai berikut. A. Pembayaran, B. Alat penimbun kekayaan, C. Alat penentu harga, D. Alat penyimpan nilai, atau E. Alat untuk meningkatkan status sosial. Oke, jadi fungsi asli uang ada 3. Yang pertama sebagai alat tukar, kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Jadi yang paling tepat adalah yang D, alat penyimpan nilai. 5. Undang-undang di bidang ekonomi dan keuangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang A. Lembaga penjamin simpanan, B. Ekonomi syariah, C. Lembaga keuangan mikro, D. Pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, atau E. Penanaman modal. Oke, jadi cukup jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu mengatur tentang penanaman modal. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada ... untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah A. Presiden, B. Menko Perekonomian, C. Menteri Keuangan, D. Badan Pemeriksa Keuangan, atau E. DPR. Oke, jadi ini selambat-lambatnya dalam 30 hari setelah berakhirnya
tahun anggaran, Bank Indonesia harus telah melakukan atau menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan. Dan selambat-lambatnya 7 hari setelah laporan tersebut selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Jawaban yang tepat adalah D, Badan Pemeriksa Keuangan. Nomor 7, dalam melakukan kegiatannya, Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional. Salah satunya adalah A. Menerima simpanan berupa tabungan, B. Menerima simpanan berupa giro, C. Menerima simpanan berupa deposito, D. Memberikan pinjaman kepada masyarakat, atau E. Menyediakan pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Jadi, beberapa kegiatan bank konvensional yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah: pertama, menerima simpanan berupa giro, B. Mengikuti clearing, 3. Melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian. Jawaban yang tepat adalah B. Menerima simpanan berupa giro. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh A. Bank Sentral, B. Kementerian Keuangan, C. Pemerintah daerah, D. Otoritas Jasa Keuangan, atau E. Kementerian Koperasi. Jadi, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota, atau pihak lain yang ditunjuk. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, Otoritas Jasa Keuangan. Soal nomor 9, undang-undang yang mengatur tentang segala aktivitas perbankan dengan prinsip syariah adalah A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, atau E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Oke, jadi undang-undang yang membahas dan mengatur tentang aktivitas perbankan dengan prinsip syariah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 10. Pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan bank meliputi hal-hal berikut kecuali A. Sistem informasi debitur, B. Pengujian kredit, D. Standar akuntansi bank, D. Rasio kecukupan modal minimum, atau E. Manajemen risiko. Jadi, mengenai pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank itu meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Ketiga, sistem informasi debitur. Keempat, pengujian kredit atau kredit testing, dan kelima, standar akuntansi bank. Jadi yang paling tepat adalah E, manajemen risiko. Tentang ekonomi dan keuangan, rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh A. Menteri Keuangan, B. Gubernur BI, C. Bank Daerah, D. Kepala Daerah, atau yang E. Bendahara Penerimaan. Jadi, rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah tersebut pada bank yang telah ditetapkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, kepala daerah. Selanjutnya, Bank Mandiri berdiri pada tahun 1999 dan merupakan hasil merger antara 4 bank negara di bawah ini, kecuali A. Bank Bumi Daya, B. Bank Dagang Negara, C. Bank Pembangunan Indonesia, D. Bank Ekspor Impor Indonesia, atau E. Bank Tabungan Pos. Oke, jadi Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1999, jadi kecuali Bank Tabungan Pos. 11. Komite Stabilitas Sistem Keuangan dibentuk dengan maksud untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Bertindak sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah A. Presiden, B. Menteri Keuangan, C. Gubernur Bank Indonesia,
D. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, atau E. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu beranggotakan dengan Menteri Keuangan sebagai koordinator, dan dia juga merangkap anggota dengan hak suara. Kedua, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara. Ketiga, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara juga. Dan yang terakhir, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa suara. Jawaban yang tepat adalah B. Menteri Keuangan. 14. Kepemilikan perseorangan atas saham perseroan terbatas sebuah lembaga keuangan mikro tidak boleh lebih dari apakah A. 10%, B. 20%, C. 25%, D. 50%, atau yang E. 60%. Jadi, kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas lembaga keuangan mikro paling banyak adalah sebesar 20%. Oke, ini nomor terakhir untuk soal SKB bidang ekonomi dan keuangan ya. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral berdasarkan pada A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951, B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951, C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1968, atau E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999. Oke, jadi Bank Indonesia ini ditetapkan sebagai bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, yang kemudian dia ditegaskan kembali lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Jadi yang tepat adalah C.